Nah, masuk kamu biar tahu rasa Selina besok pagi pas bangun. Lah, tapi kalau cuma dicuri beberapa biji, kurang seru dong ah. Kurang menantang buat jiwa iriku yang bergejolak ini. Tebas, tumbang kalian semua. Jangan kasih sisa. Rasain nih hantaman parang maut Busari. Biar besok pas Selina ke kebun, dia langsung jantungan. Lihat kebunnya jadi kayak abis dilewatin Godzilla kelaparan. Mampus, puas banget hati aku. Akhirnya kerja kelas Selina. Alhamdulillah, panen kali ini seger-seger banget. Sawah hijau ini kayaknya subur karena pupuk organik kemarin. Ya ampun Bu Lina, itu sawi apa kipas angin? Gede amat. Rahasianya apa sih? Kok bisa kinclong begini tanpa ulat? Betul Mbak Nani, lihat tomat ini montok banget kayak pipi bayi. Kalau dijual di pasar pasti langsung ludes ini mah. Ini cuma karena rajin disiram tiap pagi dan sore kok. Sini, ambil aja beberapa buat masak di rumah. Wah, rezeki nggak kemana. Makasih banyak Bu Lina. Kamu emang tetangga paling top di kampung ini. Nggak pelit sama hasil kebun. Iya, beda banget sama yang di sebelah sana. Tiap hari kerjanya cuma cemberut sambil megang sapu, tapi nggak pernah bagi apa-apa. Heh, pagi-pagi udah berisik banget ya. Kebun cuma seupil begitu aja dipamerin kayak abis menang lotre. Lagian, palingan itu tanamannya subur karena pakai dukun. Astagfirullah Bu Sari, nggak boleh nuduh begitu. Aku murni cuma merawat tanaman ini pakai kasih sayang dan kerja keras. Udahlah Bu Lina, jangan didengerin. Iri tanda tidak mampu. Ayo kita ke dalam. Aku mau nanya resep masak sawi raksasa ini. Lihat aja nanti malam. Aku bakal bikin perhitungan sama kebun sombong ini. Aku tuh bener-bener gak habis pikir ya sama orang-orang di kampung ini. Mata mereka pada katarak apa gimana sih? Kenapa lagi sih? Gara-gara kebun Bu Lina lagi? Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan Celina tukang pamer itu. Masa tadi pagi si Nani sama Lastri muji-muji dia kayak ratu sejagat cuman gara-gara sawi raksasa. Ya wajar dong mereka muji. Kebunnya Bu Lina kan emang bagus, subur, terus dia juga rajin. Kamu harusnya ikut senang, bukan malah sewot begini. Ih, moga banget aku senang. Hati aku itu rasanya kayak dibakar, tahu nggak? Makanya kalau kamu pengen dipuji, ya ikut berkebun sana. Tuh, pengarangan kita kan masih luas. Apa? Berkebun? Kamu tega liat istri kamu yang cantik ini kulitnya hitam, kukunya hitam gara-gara main tanah? Enggak ya, moga banget. Ya terus maumu apa Bu? Iri terus sampai sukses. Ingat, penyakit hati itu gak baik, karma itu nyata. Jangan sampai nanti kamu kena batunya sendiri. Alah, gak usah nyeramain aku deh pak. Pokoknya aku gak sudi lihat Selina senyum-senyum pamer hasil kebunnya lagi besok-besok. Lihat aja, ini waktu yang pas buat aku bikin rencana rahasia ke kebun belakang rumah Selina. Nah, ini dia bibit-bibit manja kesayangan Selina. Rasain nih, aku cabut sampai ke akar-akar biar kamu gak bisa pamer lagi besok pagi. Mampus kamu, dikira gampang apa ya cari perhatian warga kampung. Nih, rasain juga guntingan maut aku. Batang cabai yang udah mau berbuah ini juga harus patah. Nah, tanahnya harus dibuat acak-acak begini biar dramatis. Pasti Selina langsung nangis bombay pas ngeliat ini. Capek juga ternyata jadi perusak kebun. Tapi nggak apa-apa, demi ketenangan hati aku yang benci lihat dia dipuji-puji terus. Ini sepadan. Beres, kebun sombong ini udah resmi jadi kapal pecah. Sekarang aku harus buru-buru pulang sebelum ketahuan.
Aku tuh syok banget pas ke belakang rumah tadi pagi, Bu RT. Semua bibit cabai yang baru ditanam habis dicabut. Tanahnya acak-acakan kayak habis dilewatin angin puting beliung. Ya ampun, tega banget sih. Itu pasti kerjaan sama babi hutan. Sabar ya Bu Lina, ini ujian buat orang sabar. Nanti aku minta PRT buat keliling ronda lebih ketat. Siapa tahu emang ada hewan liar masuk ke kampung kita. Ada apa ini? Pagi-pagi kok suasananya mendung amat. Ini Bu Sari, kebun belakangnya Bu Lina semalam hancur dirusak sama makhluk tak dikenal. Kasihan banget, padahal sebentar lagi mau panen. Astagfirullahaladzim, demi apa? Kok bisa sih? Aduh, aku ikut prihatin ya Bu Lina. Kok ada ya makhluk sekampret itu ngerusak kebun yang indah begitu? Iya Bu Sari, makasih atas simpatinya. Aku juga nggak habis pikir, padahal aku nggak pernah punya musuh di kampung ini. Iya bener, kamu kan orang baik. Tapi ya udahlah, namanya juga musibah, nggak ada yang tahu kan kapan. Tapi kok tumben Bu Sari pagi ini mukanya cerah banget, kayak nggak ada beban hidup sama sekali. Aku cuma senang karena cuaca pagi ini bagus banget buat jemur kasur Bu RT. Oh iya Bu Lastri, aku mau bayar belanjaannya kemarin dulu deh pakai uang ini, biar nggak punya utang. Aku nggak mau nyerah, biarpun hancur. Sore ini aku mau langsung pergi ke sumur umum kampung buat ambil air dan meracik pupuk baru. Aku bakal tanam bibit yang lebih kuat lagi. Pokoknya aku nggak boleh kalah sama keadaan Mbak Nani. Setuju, aku salut sama kamu Bu Lina. Mental baja banget, nggak kayak mak-mak lain yang langsung mogok masak seminggu kalau udah dapat musibah. Kebetulan aku habis meracik pupuk organik jenis baru Mbak. Ini resep rahasia. Tanaman barunya dijamin bakal tumbuh 2 kali lipat, lebih cepat dan lebih subur dari yang kemarin. Serius, nggak sabar aku pengen lihat halaman belakang rumah kamu hijau lagi. Pasti nanti tetangga sebelah makin kepanasan liatnya. Apa? Subur lagi, tumbuh 2 kali lipat lebih cepat. Bu Sari, sini Bu, gabung. Ini loh, dengerin cerita Bu Lina. Tanamannya udah mulai tumbuh tunas baru lagi. Hebat kan? Oh, iya kah? Hebat banget ya. Kok bisa secepat itu, kayak pakai dukun beranak aja. Ini murni karena pupuk racikan sendiri kok. Plus doa aja biar nggak ada gangguan hama misterius lagi. Oh, pakai doa ya, bagus deh. Tapi apa nggak capek Bu Lina? Nanti kalau tiba-tiba rusak lagi karena hewan liar, kan nangisnya kuadrat. Terus mulutnya jangan didoain yang jelek-jelek dong Bu Sari. Kita harusnya dukung. Malahan mending Bu Sari main deh ke teras rumahnya sore-sore. Lihat suaminya tuh lagi santai. Joko, kenapa emangnya sama suami aku? Itu tadi aku lihat Pak Joko lagi duduk di teras sambil ngopi. Mending samperin Gi. Ngapain sih ngomongin suami orang? Ya udah, aku mau pulang dulu. Mau nanya ke Pak Joko ngapain dia ngegosipin aku. Duh Bu, kamu bisa diem sebentar gak? Dari tadi mondar mandir mulu kayak kesetrikaan rusak. Bikin pusing kepala bapak aja liatnya. Gimana aku bisa diem Pak? Aku tuh baru balik dari sumur umum dan tahu nggak? Si Lina bukannya kapok malah makin belagu. Katanya dia punya pupuk rahasia yang bisa bikin tanamannya tumbuh 2 kali lipat lebih cepat. Kesel banget. Ya ampun Bu, istighfar. Kebun-kebunnya dia, yang repot nanam juga dia. Kenapa yang meriang malah kamu? Harusnya kamu itu tiru semangatnya, bukan malah makin sirik. Enak aja dibilang sirik. Aku tuh nggak suka dia pamer ke semua warga kampung. Permisi Pak Joko yang baik hati dan Bu Sari yang hatinya busuk. Koko Meong datang mau nawarin cemilan sultan versi low budget, cemilan bergengsi tapi nggak bikin orang maksain gengsi. Silakan di tap-tap layarnya untuk melakukan pemesanan. Dijamin aman karena cuma tap-tap layar langsung sampai. Ayo jangan lupa dibeli. Aku pergi dulu ya. Ibu, dengerin Bapak ya. Bapak peringatin kamu dengan keras nih. Jangan pernah berbuat macam-macam lagi atau mikirin rencana busuk. Karma itu nyata Bu. Kalau kamu nekat ngerusak lagi, rasa iri itu bakal bawa petaka besar buat diri kamu sendiri.
Ah, berisik. Bapak tuh suami aku atau suaminya Selina sih? Kamu malah belain dia mulu. Nggak usah nakut-nakutin aku soal karma. Emang aku takut? Enggak ya. Terserah kamu deh, dibilangin orang tua malah ngelunjak. Nggak berguna juga cerita sama bapak. Sana masuk aja. Dikira aku bakal takut sama omongan bapak. Kebetulan banget ini buah melon Selina udah makin membesar dan sebentar lagi mau panen. Malam ini juga aku harus bawa keranjang dan parang buat bikin kejutan. Wah, gila ya. Ini melon apa kepala reok? Gede-gede banget. Wah, Selina pasti udah mimpi mau dapat duit segudang besok pas panen raya. Set, enak aja kamu mau kaya sendirian, Lin. Ini melon yang paling mulus aku potong duluan. Mau aku masukin ke keranjang anyaman besar ini. Lumayan banget buat bikin es buah sekampung. Tapi versinya cuma buat aku sendiri. Nah, masuk kamu biar tahu rasa Selina besok pagi pas bangun. Lah, tapi kalau cuma dicuri beberapa biji, kurang seru dong ah. Kurang menantang buat jiwa iriku yang bergejolak ini. Tebas, tumbang kalian semua. Jangan kasih sisa. Rasain nih hantaman parang maut Busari. Biar besok pas Selina ke kebun, dia langsung jantungan. Lihat kebunnya jadi kayak abis dilewatin Godzilla kelaparan. Mampus, puas banget hati aku. Akhirnya kerja kelas Selina selama berbulan-bulan hancur lebur dalam waktu 5 menit di tangan aku yang estetik ini. Duh, berat juga ya ini bojarahan. Tapi gak apa-apa, yang penting besok pagi aku bisa lihat pemandangan paling indah di dunia, yaitu muka nangis Bombay Selina di depan para warga. Beres semuanya, kebun Lina udah resmi rata sama tanah. Sekarang saatnya aku melangkah pergi lewat jalan pintas sebelum ayam berkokok, biar gak ada satu orang pun yang tahu. Suara apa itu? Kok kayak ada yang merayap di tanah? Astaga, itu pohon melonnya kenapa pada berdiri lagi? Jangan bercanda ya. Masa tanaman bisa hidup lagi kayak zombie? Loh, kok kaki aku berat banget sih? Gak bisa diangkat. Astaga naga, ini tanaman apa tali tambang sih? Kenapa akar-akar ini tiba-tiba melilit kaki aku? Lepas gak? Lepas! Yalan, aku potong kamu ya. Tebas, tebas. Lah, kok nggak mempan? Ini tanaman jenis apa sih? Dikasih parang malah makin melilit naik ke betis. Tolong, nggak lucu ini mah. Aduh, keranjang melon aku juga ditarik sama akar-akar aneh ini. Jangan diambil dong, ini kan hasil curian susah payah aku. Maksudnya lepasin tubuh aku. Badan aku jadi nggak bisa gerak sama sekali. Mampus aku. Aduh, semakin aku banyak gerak, ini ikatan akarnya malah makin rapat kayak dibungkus lemper ketupat. Tolong, siapapun tolong aku. Pak Joko, tolongin istri kamu yang cantik ini, kejebak di kebun setan. Aku beneran gak bisa gerak, tangan aku kekunci, kaki aku kaku kayak patung bancoran. Masa aku harus berdiri di sini semalaman suntuk sih? Gawat banget ini, bentar lagi matahari terbit. Kalau hari udah pagi, pasti Selina bakal datang ke kebun belakang buat siap-siap panen bareng warga kampung. Astagfirullahaladzim, kucing darong jenis apa itu gede banget di tengah kebun aku? Tunggu, itu kan baju dasar macan tutulah Busari. Busari, ngapain kamu di situ? Lina, tolongin aku Lin. Ini tanaman kamu punya ilmu hitam apa gimana sih? Dari semalam aku diikat kencang banget, nggak bisa kemana-mana. Lah, itu di punggung kamu ada keranjang anyaman besar isinya melon-melon aku. Busari, kamu mau mencuri ya malam-malam? Tolong, ada penyusup dasar macan di kebun aku, tolong. Tuk. Mana malingnya mana? Tenang Bu Lina. Jajaran keamanan RT siap mengamankan tempat kejadian perkara. Lah, itu kan Busari, istrinya Pak Joko.
Ya ampun, Pak RT, lihat itu. Tubuhnya dibelit sama akar pohon melon sampai kayak lempar. Syukurin, ini pasti kena azab instan gara-gara mau mencuri melon tetangga. Viral nih, viral. Fotoin, oi, fotoin. Bu Sari dasar macan kesangkut tanaman mistis. Makanya Bu, kalau mau makan melon itu beli, jangan malah cosplay jadi orang-orangan sawah. Tapi tunggu deh, warga sekalian, coba lihat dengan teliti. Ini tanaman melonnya kok utuh dan subur banget ya. Padahal dalam keranjang Bu Sari ada banyak melon yang udah dipotong. Kok aneh? Aduh, Pak RT, nggak usah mikirin lagi ke tanaman dulu deh. Mending kita bawa si pelaku ini ke pos ronda kampung sekarang juga, biar disidang, biar kapok sekalian mempermalukan nama baik keluarga. Ampun Pak RT, ampun Pak RT, tolong lepasin dulu ikatannya. Badan aku udah kesemutan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bawa aku ke pos ronda aja, nggak apa-apa deh, daripada di sini dipandangin warga kayak topeng monyet. Diam semuanya, sidang darurat kasus Daster Macan pencuri melon resmi dibuka. Bu Sari, sekarang coba jelaskan kenapa kamu bisa nyangkut di kebun orang malam-malam. Astaga Bu, Bapak kan kemarin siang udah bilang jangan aneh-aneh karena itu nyata. Sekarang terbukti kan, muka Bapak mau ditaruh di mana? Ditaruh di dalam ember. Malu-maluin satu turunan, tahu nggak? Ampun Pak RT, aku ngaku salah, aku hilaf karena benci banget lihat kebun si Lina dipuji-puji terus sama warga. Yang ngerusak bibit cabai kemarin malam juga sebenarnya aku, bukan babi hutan. Tuh kan bener, ternyata babi ngepetnya Daster Macan tutul. Parah banget tangannya sendiri padahal. Lina, aku benar-benar minta maaf ya. Aku sirik, aku dengki sama kamu. Tolong maafin aku janji gak bakal ngerusak atau ngiri lagi sama keberhasilan kamu. Aku tobat, Lin, beneran tobat. Astagfirullah Bu Sari. Padahal kalau kamu mau melon tinggal minta, nggak usah dirusak begitu kebunnya. Tapi ya udahlah, karena kamu udah ngaku jujur dan mau tobat, aku maafin kamu dengan ikhlas dari lubuk hati aku yang paling dalam. Loh, demi apa? Ikatannya lepas, badan aku bisa gerak lagi. Oh ya ampun, makasih ya Allah, makasih Lina, kamu baik banget. Padahal aku udah jahat banget sama kamu. Udah jangan nangis lagi, ini pakai sapu tangan aku buat lap ingus kamu itu. Sore nanti kamu harus datang ya ke kebun belakang rumah aku lagi. Mau ngapain lagi Lin? Mau dihukum cambuk pakai batang melon ya? Aku takut. Bukan dong, sore nanti aku mau ajarin kamu dari nol gimana cara bercocok tanam yang benar, biar kamu tahu rasanya menikmati hasil dari jerih payah keringat sendiri, bukan dari hasil iri dengki. Nah Bu Sari, jangan ngomong aja kayak patung selamat datang. Ayo sini merapat ke tanah bedengan. Mumpung mataharinya udah gak terlalu terik nih. Iya Lin, aku sebenarnya masih agak merinding ya lihat daun-daun melon ini. Takut tiba-tiba mereka nengok terus melihat aku lagi kayak semalam. Ya ampun Bu Sari, tanaman aku gak bakal gigit kok kalau kamunya juga niatnya baik. Sini, pegang cangkul kecilnya yang benar. Terus gali tanah ini sedalam sejengkal aja buat naruh bibit baru. Begini ya Lin. Wah, jebulnya lumayan pegel juga ya. Baru semenit megang cangkul. Gak kebayang aku gimana capeknya kamu yang ngurus kebun segede ini sendirian tiap hari. Nah makanya itu, berkebun itu butuh kesabaran ekstra, bukan sulap sat-sat langsung panen. Sekarang masukin pupuk organik ini sedikit ke dalam lubangnya biar nutrisinya mantap. Bau banget Lin, ini beneran pupuk kan, bukan kotoran kucing garong yang kemarin kita omongin di warung. Tapi nggak apa-apa deh, demi tobat nasuha, aku rela tangan estetik aku bau ketek kambing. Bagus, itu namanya proses Bu Sari. Kalau kamu rajin ngerawat tanaman ini pakai cinta dan keringat sendiri, nanti pas panen rasanya bakal sejuta kali lipat lebih nikmat dibanding hasil mencuri atau ngiri. Iya Lin, aku benar-benar nyesel banget selama ini udah jahat sama kamu. Mulai besok pagi, aku janji bakal sulap halaman depan rumah aku yang gersang itu. Jadi joro-yoro kayak gini pakai tanah aku sendiri.
Amin. Nah, sekarang siram lubang tanamannya pelan-pelan pakai air ini, biar besok pagi-pagi banget kamu udah bisa mulai aksi nyata menatap pot-pot tanaman cabai di perkarangan rumahmu sendiri bareng Pak Joko. Pak, lihat deh, cabai-cabai aku montok banget kayak sosis babi. Iya bu, bapak beneran gak nyangka pengarangan kita yang dulunya gersang kayak gurun Sahara sekarang bisa jadi kebun yang hijau. Wah, selamat pagi ahli kebun baru kita. Luar biasa banget ini Bu Sari. Bu Lina, ayo sini masuk Lin. Ini semua kan berkat ilmu rahasia dan kesabaran yang kamu tumpahin ke aku waktu itu. Salut aku sama Bu Sari, sekarang jempolnya udah gak buat nyenyir lagi, tapi buat tanam cabe. Haha, betul bapak-bapak. Aku kan udah jadi Bu Sari versi normal yang penuh kasih sayang Pak. Bu, sekarang aku beneran sadar kalau hasil keringat sendiri itu rasanya jauh lebih manis dan bikin hati adem. Gak kayak rasa iri yang cuma bisa bikin badan kesemutan semalaman. Setuju, hidup Bu Sari, ratu cabe kampung kita.